Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita baca tadi merupakan bacaan dari ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang keesaan dan kekuasaannya secara mutlak, bahwa tiada zat yang layak untuk disembah kecuali dirinya. Keutamaan mengamalkan ayat kursi tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ayat kursi menjadi pedoman bagi kita umat Islam dalam menjalani kehidupan agar senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan membukakan pintu rezeki bagi siapapun yang membaca ayat yang paling agung ini. Maka dari itu, dengan mengamalkan bacaan ayat kursi setiap hari, insya Allah akan selalu mendapat keberkahan, mendapat kebermanfaatan, dijaga dari setan dan dipermudah segala urusan. Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah, keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah tunjuk nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam bacaan ayat kursi. Maka untuk kita umat muslim, bagi yang ingin mengamalkan bacaan ayat kursi, boleh kapan saja, namun ada waktu terbaik untuk membaca dan mengamalkannya. Berikut ini 3 waktu terbaik untuk kita umat muslim mengamalkan ayat kursi. Yang pertama adalah setiap selesai sholat fardu. Jika ayat kursi dibaca selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya akan melindungi hingga tiba sholat berikutnya. Selain itu, Allah juga akan mempersiapkan surga bagi para pengamalnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membacanya ayat kursi setiap kali selesai mengerjakan sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Yang kedua adalah di setiap waktu pagi dan sore hari. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan,
bahwa ayat kursi adalah sebesar-besarnya ayat dalam kitab Allah. Kemudian ayat kursi merupakan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang bila dibaca pada waktu sore hari akan dipelihara dari gangguan setan hingga pagi harinya. Demikian pula bila dibaca pada waktu pagi akan dipelihara dari gangguan setan hingga sore harinya. Sebagaimana dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Waktu yang ketiga adalah setiap malam sebelum tidur. Waktu terbaik lainnya untuk membaca ayat kursi adalah sebelum tidur. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia diamanahi oleh Rasulullah untuk menjaga harta dari zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah. Kemudian seseorang datang dan mengambil makanan tersebut. Ia pun mengajarkan kalimat yang disebutkan dapat memberikan manfaat dengan izin Allah. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Ia mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Tatkala pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang dilakukan tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Rasulullah bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan dan manfaat bila kita mengamalkan ayat kursi adalah yang pertama, ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ayat kursi adalah yang paling utama dalam Al-Quranul Karim. Imam Ahmad juga menyatakan hal yang serupa. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Sadir, dari Abdullah ibn Rabah, dari Ubay ibn Ka'ab, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, ayat kitab Allah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab ayat kursi. Lalu Nabi SAW bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abdul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepanjang bibir yang selalu mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Ars. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah akan dimudahkan masuk surga. Salah satu keutamaan ayat kursi adalah tidak ada yang bisa menghalangi pembacanya untuk masuk surga. Ayat kursi bisa dibaca tiap kali selesai menaikkan sholat fardu. Keutamaan ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang ketiga adalah terhindar dari setan hingga pagi. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ayat kursi sebelum tidur. Keutamaan ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjagaan hingga pagi hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacakan ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Yang keempat, yang terakhir adalah keagungan ayat kursi melebihi langit dan bumi. Ayat kursi mengandung keagungan yang melebihi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis, seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. As-Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang keesaan dan kekuasaannya secara mutlak, bahwa tiada zat yang layak untuk disembah kecuali dirinya. Keutamaan mengamalkan ayat kursi tercantum dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ayat kursi menjadi pedoman bagi kita umat Islam dalam menjalani kehidupan agar senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan membukakan pintu rezeki bagi siapapun yang membaca ayat yang paling agung ini. Maka dari itu, dengan mengamalkan bacaan ayat kursi setiap hari, insya Allah akan selalu mendapat keberkahan, mendapat kebermanfaatan, dijaga dari setan dan dipermudah segala urusan. Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah tunjuk nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam bacaan ayat kursi. Maka untuk kita umat muslim, bagi yang ingin mengamalkan bacaan ayat kursi, boleh kapan saja, namun ada waktu terbaik untuk membaca dan mengamalkannya. Berikut ini 3 waktu terbaik untuk kita umat muslim mengamalkan ayat kursi. Yang pertama adalah setiap selesai sholat fardu. Jika ayat kursi dibaca selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya akan melindungi hingga tiba sholat berikutnya. Selain itu, Allah juga akan mempersiapkan surga bagi para pengamalnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membacanya ayat kursi setiap kali selesai mengerjakan sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Yang kedua adalah di setiap waktu pagi dan sore hari. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan bahwa ayat kursi adalah sebesar-besarnya ayat dalam kitabullah. Kemudian ayat kursi merupakan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang bila dibaca pada waktu sore hari akan dipelihara dari gangguan setan hingga pagi harinya. Demikian pula bila dibaca pada waktu pagi akan dipelihara dari gangguan setan hingga sore harinya. Sebagaimana dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Waktu yang ketiga adalah setiap malam sebelum tidur. Waktu terbaik lainnya untuk membaca ayat kursi adalah sebelum tidur. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia diamanahi oleh Rasulullah untuk menjaga harta dari zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah. Kemudian seseorang datang dan mengambil makanan tersebut. Ia pun mengajarkan kalimat yang disebutkan dapat memberikan manfaat dengan izin Allah. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Ia mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Tatkala pagi harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang dilakukan tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya.
sehingga aku pun melepaskan dirinya. Rasulullah bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan dan manfaat bila kita mengamalkan ayat kursi adalah yang pertama, ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ayat kursi adalah yang paling utama dalam Al-Quranul Karim. Imam Ahmad juga menyatakan hal yang serupa. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Sadir, dari Abdullah ibn Rabah, dari Ubay ibn Ka'ab, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, ayat kitab Allah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab ayat kursi. Lalu Nabi SAW bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abdul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepanjang bibir yang selalu mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Arsy. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah akan dimudahkan masuk surga. Salah satu keutamaan ayat kursi adalah tidak ada yang bisa menghalangi pembacanya untuk masuk surga. Ayat kursi bisa dibaca tiap kali selesai menaikkan sholat fardu. Keutamaan ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang ketiga adalah terhindar dari setan hingga pagi. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ayat kursi sebelum tidur. Keutamaan ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjagaan hingga pagi hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacakan ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Yang keempat, yang terakhir adalah keagungan ayat kursi melebihi langit dan bumi. Ayat kursi mengandung keagungan yang melebihi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis, seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah. Sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 waktu terbaik untuk kita umat muslim mengamalkan ayat kursi, serta 4 keutamaan yang akan diperoleh, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang mengistiqomahkan untuk membaca dan mengamalkan ayat kursi ini. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.